Nah sekarang kalau lu bilang sampai game 7, alasan apa yang membuat lu yakin Boston bisa menang 3 kali lawan Warriors? Gue sih salah satu yang harus ditunggu dari final nanti adalah itu, bagaimana mereka ngatasin bukan 2 tapi apa ya, lu tim yang orang tahu 3 point-nya paling bagus, ditembak 3 point sama lawan di final lu harus ngebalikin, tapi nggak terjadi. Itu kan bahaya sebenarnya kan, keputusan. Tapi kalau itu berhasil, lu jadi GOAT, lu jadi yang diinget seluruh dunia gitu loh. Akhirnya setelah Warriors menunggu lama, akhirnya Celtics bisa mengalahkan Miami Heat. Dan kita akan menikmati final NBA 2022. Topik kita hari ini adalah, minggu ini adalah menebak siapa yang akan menjadi juara NBA musim ini 2022. Kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, seolah-olah salah satu tim sangat kuat, seolah-olah satu tim tidak begitu kuat, tapi kita nggak tahu, siapa tahu. Yang pertama jelas ada Golden State Warriors yang memang iya, di playoff jalannya lebih mudah. Tidak ada lawan yang bisa menang 3 kali. 4-1, 4-2, 4-1. Sementara si Celtics penuh dengan dipenuhi orang-orang yang ragu nih, bisa lolos nggak ya? 2 kali game 7. Lawan Bucks game 7, kemarin beberapa hari yang lalu lawan Miami Heat juga game 7. Tapi bagaimanapun akhirnya ke final gitu. Cuman memang performa itu membuat orang mungkin agak meragukan, ini bisa nggak Celtics nih ngelawan Warriors. Intinya itu. Selamat datang semuanya. Gua Idan. Kita ketemu lagi di Main Basket Podcast edisi istimewa final NBA 2022. Sana ada Dimas. Halo Mas. Halo, apa kabar? Dan satu lagi Adrian. Halo. Sebenarnya ada tukang ramal jitu, namanya Santun Frederick, nggak bisa lagi dia. Dia di booking suruh ngeramal yang lain. Umroh dia katanya. Enggak, sama ini kalau nggak salah sekarang jadi kepala pembangunan IKN dia. Anjir, keren. Mudah-mudahan ada, kalau Santun jadi kepala pengembangan IKN, yang dipikirin gor doang. Sama lapangan golf. Sama lapangan golf. Sip. Sebelum kita prediksi final Warriors dengan Celtics, Mas, Adrian, gimana lu melihat semifinal kemarin, final wilayah? Dimas? Alah, Memphis mah karena ya kemarin udah lewat. Iya, kemarin kan udah lewat. Tadi kan gue berharap dia kan. Oh, Memphis ya. Dallas senyumannya Doncic cuma sekedar buat menang 1 kali doang. Terus nendang kursi. Terus ngamuk-ngamuk. Ya gampang banget ya kelihatannya si Warriors memang untuk menyelesaikan juara di wilayahnya gampang banget. Semuanya fresh. Ya walaupun ya seperti biasa turnover mereka juga masih tinggi menurut gua. Celtic kejutan banget. Ternyata setelah gue lihat Jason Tatum tuh pengumpul poin terbanyak rupanya sampai playoff ini loh. Luar biasa, gue juga, kok bisa ya nih orang, kayaknya setiap dia isolation, unbalance tuh kemungkinan masuknya tuh luar biasa kan, bisa sampai 70% bisa masuk. Itu yang membuat momentum Boston sebenarnya. Gue lagi struggle, dia bisa sendiri unbalance bisa masuk, terus dapat bola liar, dia spin segala macam, bisa lay up. Luar biasa sih. Patut mungkin Draymond yang bakal jaga, bisa jadi ya. Draymond yang bakal jaga. Dan ya harapannya sampai game 7. Adrian dulu. Final wilayah gimana, Adrian? Final wilayah
ya Warriors sudah sesuai tebakan gua. Ya normal lah, namanya juga. Iya, gampang banget ya. Luka, iya sebenarnya punya bantuan yang banyak, tapi kan inkonsisten ya, karena kan pemainnya rata-rata kan role player tuh, kayak dia rely on Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock ya, kadang kayak kemarin Reggie Bullock di game keberapa tuh 0/10 gitu, lu mau ngapain gitu kan. Jadi ya it's okay buat Warriors, dan kalau buat Celtics almost ya kemarin ya, gua kemarin juga, kalau gua salah satu pihak yang bilang menyayangkan sekali Jimmy Butler ambil 3 point ya. Kayaknya semua orang itu bukan cuma lo. Ada yang bilang good shot karena ya dia main 48 menit, dia satu-satunya pemain yang di atas 50% shootnya, so wide open meskipun terlepas dari dia cuma akurasinya cuma 29% atau berapa gitu. Ya udah ambil aja, orang namanya dia juga itu, tapi ya hampir kemarin ya, kalau misalnya berubah lagi kita nggak tahu, tapi Celtics nunjukin satu hal yang istimewa di sepanjang final kemarin adalah defense mereka ya. Defense mereka luar biasa lah, gila. Dulu NBA sempat ngepost saat Heat lawan Hawks, Trae Young di switch dari PJ Tucker, Bam Adebayo, kemudian Jimmy Butler gitu. Sekarang 3 orang itu mau switch pun tetap bagus semua gitu loh Celtics-nya. Dan utamanya si yang krusial sih menurut gua Al Horford ya. Al Horford krusial banget buat Celtics, dan ya ya sangat layak lah buat Celtics untuk juara tahun ini. 17 kali ya sejarahnya ya. Iya, kalau juara NBA ya. Juara wilayah. Untuk juara tahun ini juara wilayah maksudnya. Juara wilayah maksudnya. Oh, juara wilayah. Santai. Kita mulai masuk ke apa namanya? Final, prediksi final. Gimana Mas? Lu ngelihatnya, lu game 7, apa yang membuat lu pengen ini harus sampai game 7, atau ada alasan nggak bahwa ini memungkinkan untuk sampai game 7? Karena di Warriors misalnya, kalau Warriors kan di putaran playoff sebelum final itu relatif nyantai, nggak ada lawan yang jago gitu. Bahkan terakhir di Dallas itu buat gue dia ngalah game terakhir, game 6 di Dallas. Kayak dia ngasih cadangannya doang, ngelawan, bisa menang, nggak mau dikejar gitu, dibiarin, udahlah kita main di sana aja gitu, menangin di kampung halaman. Nah sekarang kalau lu bilang sampai game 7, alasan apa yang membuat lu yakin Boston bisa menang 3 kali lawan Warriors? Gue sih menilai 2 tim ini sangat siap ya buat di final NBA 2022, dan 2 tim yang berkarakternya beda. Si Warriors offense banget, sedangkan si Boston, lu lihat Boston sama Miami banyak defense-nya luar biasa, banyak offensive foul, banyak flopping, banyak, wah luar biasa lah defense. Bisa back to back offensive foul bisa terjadi di Eastern. Di Western 3 point, balik 3 point. Selalu seperti itu. Jadi menurut gua nih 2 tim yang penuh strategi yang berbeda. Satu mungkin bertahan, offense-nya ya serahin ke Tatum. Nah, si Warriors offense-nya semua bisa, semua segala bisa. Cuma defense-nya cuma 1 orang menurut gue yang bisa bertahan dengan defense, cuma si Draymond Green yang bisa mengatur semuanya ya. Karena menurut gue si centernya si Lonnie aja tuh apa ya, kalau lu mau main dia full time juga nggak bisa sih. Karena berharap memang Wiggins, Draymond, Clay, Steph, Poole. Itulah sama si Paul, iya. Jadi ya ini serunya itu kalau menurut gue, makanya bisa sampai game 7. Mungkin ya pada menang di home-nya menurut gue. Home menang, home away kalah, home gitulah. Karena dua-dua punya strategi tim yang berbeda. Iya. Menarik tadi si Dimas bilang menang di home. Jadi Warriors ini 9-0 kalau nggak salah ya, menang di home ya di playoff. 7-0, sorry. Jadi kalau dia menang di home aja di juara berarti. 4 home kan. 3 home si Celtics. Gue pengen dengar dulu dari Adrian, gimana Adrian? Menurut final akan berjalan seperti apa? Gini, jadi Celtics ini kan bener ya, defense-nya bagus. Gue suka banget sama defense Celtics. Tapi terlepas dari itu, lawan mereka semuanya, either Brooklyn, Milwaukee, sama Heat adalah tim yang
saat kemarin ya, saat di playoff adalah tim yang tidak punya akurasi dan juga frekuensi 3 point yang cukup bagus. Nggak ada. Jadi even Brooklyn nggak punya Joe Harris kemarin whole season. Jadi dia cuma punya Kevin Durant, kemudian Kyrie Irving buat 3 point, terus dia cuma punya Bruce Brown yang nge-shootnya aja ya dia aja ragu-ragu apalagi kita ragu-ragu. Ya, terus Milwaukee nggak ada Chris Middleton. Jrue Holiday itu almost nggak bisa nge-shoot lah. Bisa dibilang waktu itu dia sekali masuk 5 kali atau udah career high atau something lah. Heat kemarin milih Duncan Robinson nggak main, yang main Max Strus karena kenapa? Karena Duncan juga nggak main ya. Iya, karena Duncan nggak bisa defense, dia butuh Duncan buat offense tapi nggak bisa defense, jadi dia milih defense-nya. Akhirnya ya udah habis. Nah, di Warriors yang nggak bisa 3 point, kalau pakai dead line up tadi cuma Draymond, itu bukan nggak bisa juga, dia pilih-pilih nggak ngambilnya kan ya. Even Andrew Wiggins saja naik banget gitu loh, meningkat, dan saat itulah yang sebenarnya Boston diuji gimana mereka. Sekarang Boston tuh enak banget di game-game sebelumnya. Dia misalnya punya Jimmy gitu, dia harus avoid Jimmy untuk masuk ke mid range, dia harus avoid si Bam Adebayo untuk nggak masuk ke area paint. Sisanya udah lepasin aja. Jadi mereka double team, triple team, it's okay gitu. Yang lain karena masuknya ya 1/3, 1/4, ya it's okay lah kata mereka. Sekarang nggak bisa gitu. Itu yang bakal jadi PR seru ya. Salah satu yang harus ditunggu dari final nanti adalah itu, bagaimana mereka ngatasin bukan 2 tapi 4 pemain yang bisa 3 point, malah 5 sebenarnya bisa 3 point kalau pakai line up itu. Jadi it's gonna be tough untuk Boston Celtics, tapi ya gua rasa kalau mereka bisa nemuin kombinasi pemain yang pas dan ada yang step up dari bench, either Derrick White, Peyton Pritchard atau Grant Williams atau siapa itu bisa step up. Wah, ini ya mungkin Dimas tadi game 7 mungkin bisa terjadi. Gua lebih senang mendengar kalian nih, tapi gue akan mencoba melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang sudah lain kepikiran. Mungkin nggak menurut lu berdua kebalik, mereka akan menjalankan pola strategi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Misalnya begini, Boston akan lebih mengutamakan offense. Karena kita lihat misalnya di pada saat dia lawan kan 3 point-nya lumayan wangi. Iya. Kaget dia ada si siapa, Derrick White, terus Even Marcus Smart aja bagus 3 point-nya. Kenapa? Even Marcus Smart aja DPO-nya bagus. Smart aja berapa kali gitu 3 point gitu. Mas gue mungkin mereka akan gas pol-polan sekarang gitu. Dan bisa mengimbangi offense-nya Warriors. Nah, di sisi lain Warriors mungkin nggak akan menghadapi pertahanan yang berarti gitu, tapi seenggaknya pasti ada pertahanan yang lebih gitu dari Celtics. Menurut lu gimana? Memungkinkan nggak seperti itu? Ya. Enggak, kalau gua enggak. Menurut gua Boston bisa sampai titik ini di Januari lalu mereka masih peringkat 11 dan mereka bisa sampai di titik ini karena defense mereka. So they need to keep it. Jadi nggak perlu lah diubah-ubah. Mereka harus stay di situ. Yang jadi permasalahan adalah itu tadi nanti secara matchup ya. Jadi beda karena di game-game sebelumnya mereka unggul secara matchup, bisa dibilang ada Robert Williams ataupun nggak ada Robert Williams sebagai center, mereka unggul di matchup karena ada Al Horford yang improve banget gitu loh. Dia ambil 3 point oke, even ngedang ke Giannis waktu itu oke gitu loh. Jadi dia ada di peak, bahkan mungkin bisa peak performance-nya sejak di Hawks. Dan itu membantu sekali buat Celtics. Nah, sekarang kalau mereka memutuskan untuk lawan mereka harus menghadapi Warriors, mereka nggak punya lagi tuh unggul matchup. Marcus Smart, Stephen Curry, gue nggak yakin Marcus Smart bisa seunggul itu atau Stephen Curry. Terus dia main Jalen Brown bakal dijaga antara Clay, kemudian Jason Tatum bakal dijaga Wiggins. Kalau mereka turun pakai Grant Williams, ada Draymond juga, Jordan Poole bisa posisi 1 sampai posisi 3. Jadi nggak punya mereka matchup advantage so far buat gue. Maksudnya secara one-on-one ya. Jadi itu akan membuat Warriors tidak perlu berpikiran untuk melakukan help defense. Nggak ada help defense, berarti nggak ada wide open. Nggak ada rotasi yang terlambat. Jadi so far itu yang bikin Celtics bisa hidup ya. Kayak kemarin beberapa Jason Tatum attack ke basket, PJ Tucker lewat, Bam Adebayo bantu, terus ada yang masuk ke dalam paint,
ketarik satu di corner kosong. Kayak gitu terus secara pola. Jadi kalau lawan Warriors menurut gue nggak bisa. Mungkin peluangnya lebih kecil untuk melakukan hal itu. Jadi bakal lebih sulit dan mereka akan stay di defense. Jadi mereka akan berusaha nurunin field goal percentage-nya Warrior dulu, baru mereka coba cari flow offense mereka. Setuju Mas? Kalau gue sih, ya secara defense udahlah nggak usah dirubah lah ya Boston ya. Tapi secara offense yang patut dirubah adalah lo bisa mismatch dengan Steph. Yep. Mau Jason Tatum switch nanti pick and roll jaga Steph, kelar Steph udah. Yeah. Si Warriors tuh tim defense. Si Boston individual defense-nya luar biasa kalau menurut gue ya. Kalau Steph udah gampang dan tim yang offense-nya gila, frustasi saat lu field goal-nya jelek itu luar biasa loh. Kecolongan 3 point. Gue inget banget game yang 2016 atau 18 yang lawan Cavs saat Kyrie 3 point, semuanya mencoba 3 point padahal waktu masih banyak gitu loh. Itu frustasi seorang offender. Apa ya? Lu tim yang orang tahu 3 point-nya paling bagus. Ditembak 3 point sama lawan di final, lu harus ngebalikin. Tapi nggak terjadi. Itu kan bahaya sebenarnya kan. Keputusan. Tapi kalau itu berhasil, lu jadi GOAT. Lu jadi yang diinget seluruh dunia gitu loh. Nah, itu frustasi-frustasi itu yang sering terjadi di Warriors yang gue takutkan. Dan TO-nya Warriors tuh kalau kena defense yang switch segala macam, bahaya banget. Jadi, Warriors nggak perlu diubah secara offense. Yang patut diubah kalau gue bilang sih tim defense. Paling bahaya kalau udah switch ke Curry. Curry itu defense-nya ya so-so lah. 11-12 lah sama Luka. Iya, pasti bakal jadi match up hunting ya. Maksudnya si Celtics pasti nguber Curry banget, tapi ya itu. Brown, even Marcus Smart bisa fronting si Curry buat play post, Tatum, dan ya harapannya Draymond Green ngatur tim defense buat Warriors. Draymond Green tuh defensive player of the year loh. Iya benar. Kan sudah berpindah sekarang ke Boston. Makanya si Boston, kalau gue bilang masalah defense, baik-baik aja sih. Kalau gue bilang baik-baik aja. Semuanya match up-nya sama, merata gitu loh. Itu. Jadi ya tinggal sefrustasi apa kalau di Warriors, field goal-nya lagi jelek aja. Itu yang gue takutkan. Nah, oke, itu sudah dari defense dan offense. Sekarang gue mau nyorotin para pemainnya gitu. Gak usah banyak-banyak karena bisa panjang banget. Yang pertama, bintang utamanya 2 MVP Barat sama MVP Timur. Gimana lu ngelihat Curry akan seperti apa di final nanti? Jason Tatum akan seperti apa di final nanti? Gua kasih gambaran sedikit ya. Curry ini kita suka lihat cuplikannya beberapa waktu yang lalu, dia sudah sangat lapar banget pengen juara di tahun ini gitu setelah dikecewakan di musim lalu. Lalu kemudian buat Curry juga ini tuh sudah bukan lagi pembuktian tim, tapi pembuktian diri. Jadi dia 3 kali juara, nggak pernah jadi MVP di final. MVP-nya Iguodala sama Kevin Durant gitu. Jadi kayaknya menurut gua Curry akan gila-gilaan gitu untuk maruk gitu dan Curry maruk di Warriors ya nggak apa-apa, bahkan teman-temannya pengen lu maruk aja gitu. Si Jason Tatum mungkin akan lebih tenang, yang penting juara. Karena belum pernah juara gitu. Juara, yang penting timnya ini, yang penting dia bisa main tenang. Yang gue lihat itu. Nah, gue pengen, kalau lu gimana Mas melihat Curry dan Tatum nanti? Kesimpulan gue ya dari semuanya. Ini sebenarnya beban buat Boston sih kalau gue ya. Tatum tuh beban banget. Kalau Curry ya benar kata lu. Kalau lu bilang Tatum nothing tulus, kalau gue bilang enggak. Ini kesempatan. Mungkin ya saatnya dia gitu loh. Kalau Curry kan ya udah 3 kali final walaupun belum MVP, dan Curry punya ya paling target itu yang lu bilang as individu. Kalau secara tim kan Tatum nih lebih gimana gitu kan, udah masuk final udahlah nanggung. Pasti kan gitu kan. Cuma kalau gue dulu kapan lagi masuk final, udah final hajar gitu loh. Jadi akhirnya beban gitu loh. Ya, Curry ya still pasti main seperti Curry biasa, pasti menggila. Pasti dia memang mencari itu MVP itu karena ya haus banget. Clay juga udah berapa lama istirahat kan, di final juga mereka pasti luar biasa si Clay juga. Jadi beban nih kalau gue bilang ke Tatum sih. Tatum pasti main gila-gilaan, pasti frustasi juga dengan
mungkin dia lagi jelek. Intinya kalau main di kandang itu lah gue paling takut itu. Kalau Boston main di Warriors, waduh. Kalau Warriors main di Boston juga itu yang perlu dijaga. Bebannya di Boston Celtics ya. Iya. Dian gimana Dian? Bintang 2 bintangnya MVP. Enggak, gue nggak setuju sama prediksi lu sih. Gue pribadi merasa Steph nggak, bahkan even mungkin menurut gue tidak akan seagresif itu. Dia tahu dia diantisipasi banyak orang, jadi dia mungkin akan beraksi as a bait ya, sebagai umpan aja gitu. Dan menurut gue MVP-nya nanti mungkin jatuhnya ke Klay. Iya, karena di saat kayak gini, Klay kemarin Klay itu kan emang orangnya kan suka bukan hilang, tapi bukan juga yang selalu keluar gitu loh. Tadi stay aja gitu di situ aja. Dan itu yang bahaya gitu loh. Saat lo mikir kayak anak ini kayaknya hari ini bau deh gitu. Karena dia langsung apa selesai gitu. Dan itu yang bahaya. Dan Curry bakal jadi bait dan menurut gua di final kali ini dia bakal average assist tertingginya mungkin ya di final. Menurut gua ya karena itu tadi karena dia punya Paul sekarang, punya Andrew, punya Klay, ada Draymond gitu, dan mungkin Iguodala bakal main nanti, itu bakal ngebuat dia lebih banyak opsi dan lebih tenang karena dia menurut gua begitu Marcus Smart atau siapapun yang nanti di match up hunting sama dia lewat satu, it's gonna be help. Jadi pasti passing. Jadi menurut gua Curry nggak bakal semaruk itu, gua berpendapat yang berbeda. Curry bakal semaruk itu. Dan menurut gua dia nggak peduli amat sih kayaknya sama si MVP final itu, apalagi kemarin dapat ya, yang MVP itu, jadi kayak udah ya santai-santai kalau dapat. Nah menurut gua kalau dia asisnya banyak, average-nya cuma 18-20 poin tapi asisnya dia mungkin 9, mungkin dia yang dapat. Malah dia dapat ya. Ya, kecuali kalau Klay misalnya average-nya 25 ya, jadi pasti dikasih ke Klay gitu. Karena nanti beda tugas ya. Curry bakal full offense, Klay-nya nanti bakal kita lihat bagaimana dia stop Jaylen Brown atau Jason Tatum, kan pasti mereka berdua itu. Sedangkan untuk Jason Tatum, ya ini luar biasa ya orangnya ya. Kata orang-orang kan masih 19, padahal udah 24. Pertandingan mereka tuh 19 terus kata dia. Tapi ini komplit banget, semakin komplit. Dulu gue pernah ngobrol sama salah satu ownernya tim IBL, terus dia pernah ngomong kayaknya, menurut kamu Jason Tatum gimana? Wah ini masih jauh, gue bilang gitu kan. Menurut dia kayaknya enggak deh, kayaknya udah stop deh. Mungkin Luka yang semakin jauh. Iya Luka juga jauh, tapi Jason Tatum juga bakal jauh, gue bilang. Enggak deh, kayaknya stop. Tapi ternyata enggak. Jason Tatum semakin nunjukin kalau dia semakin komplit, defense-nya juga semakin oke. Jadi mungkin ya, gue setuju sama Dimas ya. Mungkin dia jadi beban, tapi gue harap supaya tidak menjadi beban, supaya lebih seru lah pertandingannya ya. Gue takutnya itu tadi kata Dimas, final pertama digeber, dia ntar tiba-tiba 7/30 gitu. 10/35 gitu, gue yang takutnya itu aja, semoga aja enggak. Iya. Pokoknya mainnya sama kayak final wilayah aja. Iya, betul. Bakal seru pasti. Final wilayah timur. Iya. Dua-duanya mainnya kayak begitu ya, bakal seru pasti. Oh iya. Terus ini sidekick-nya siapa sidekick-nya? Waduh. Kalau tadi kan Adrian kurang lebih ya secara nggak langsung mengatakan Klay sama Steph gitu. Tapi Adrian lagi, kalau di Celtics siapa yang bakal nonjol, akan nonjol cukup dominan selain Tatum nanti di final menurut lo? Harapan gue adalah Jaylen Brown, harapan gue. Tapi entah kenapa di satu titik gue merasa Al Horford. Entah kenapa ya, Al Horford nih, karena itu tadi ya, kita harus address ini juga nih, bahwa Al Horford jelas ada size. Dan dia outside shooter juga ya. Tapi dia outside shooter. That's hard. Karena Warriors kemarin lawan siapa? Praktis cuma Memphis yang punya pemain kayak gitu, Jaren Jackson Jr. Tapi nggak serius itu juga ngambil 3 poinnya gitu loh. Masih ragu-ragu juga kadang-kadang, dan mereka waktu itu nggak ada Ja kan. Jadi dia nggak bisa kick out segampang itu. Sisanya Mavericks kemarin nggak punya yang kayak gitu. Kleber mungkin, Maxi Kleber cuma di corner-corner aja lah, corner atau di top lah, udah lu pilih itu aja. Tapi sekarang ada Al Horford yang badannya semakin lean, kayaknya mentalnya semakin bagus karena dia semakin dekat dengan Tuhan kayaknya. Soalnya dia menang kayak selalu all praise to the God, kayak wah gila, kayak mentalnya itu sudah step up banget. Dan ini final pertama dia
setelah 141 game di playoff. Itu playoff rajin, tapi final baru sekali ini ya. Ya, dan itu terbanyak ya buat sampai final. Dia rekor itu, jadi kayak dia akan berusaha embrace itu, dan gua rasa dia bakal jadi pemain yang krusial di final nanti. Lu siapa, Mas? Sidekick? Jalen Brown sih, tapi kalau lu bilang ke Al Horford, kalau gue sih Marcus Smart ya. Kadang buat dia tuh restock ke lawan, ke tim, ngenaikin mental mereka atau nggak? Apa yang dia lakukan, momentum yang dia lakukan, bukan poin ya, momentumnya malah. Momentum defense, momentum dia hustle play. Iya, flopping kita hustle play, membuat timnya ya lu memang defensive player of the year gitu loh. Yeah. Jadi antara Jalen atau enggak, gue Marcus Smart sih. Oke. Ini mungkin agak di ujung ya. Mulai nih. Menurut lu berdua, memungkinkan nggak game ini akan berakhir 4-0? Gue sih enggak sih. Enggak. Rian? Enggak ya? Enggak, paling ada 4-1 mungkinan. Mungkin, bisa jadi. Ada kemungkinan. 4-0 sih enggak. Satu hal yang perlu di-address di sini ya, kalau ternyata silakan lihat statistiknya bisa. Kita selalu berpikir Golden State itu adalah tim yang 3-point-nya kuat. Tapi sekarang di antara tim yang lolos ke semifinal, Golden State itu peringkat 2 untuk point in the paint. Untuk point in the paint. Jadi bahaya banget kan. Berarti ini ada musuh-musuhnya kena bait semua menurut gua. Kena umpan semua. Bahwa kan sering backdoor dia bakal shoot kan? Apa? Sering backdoor Wiggins segala macam. Bener. Kemudian saat lo lihat step lari, ada pin down atau Clay lari di 3 point, lu nggak mungkin nggak help kan? Pasti help, dan pasti ada yang 0-1 di bawah. Dan itu yang ngeri banget. Dan ya itu yang bisa membuat berubah banyak, dan gua rasa sih harusnya tahu sih Ime Udoka tahu dan bakal stop itu dulu, karena sekali lagi ya, semakin dekat dengan ring ya semakin besar potensi poinnya kan gitu. Jadi meskipun 3 lebih besar dari 2, tapi kalau 2-nya sering-seringan ya sama aja gitu. Begitu juga sebaliknya Yan ya. Jadi dalam hal ini Warriors ya, ketika orang-orang mikir ya Clay, Steph, Pole dan semua 3-pointers, ternyata makin dekat ke ring juga berbahaya gitu. Benar. Dan natural mereka justru makin jauh juga berbahaya. Sama berbahayanya gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya obrolannya agak berguna nggak berguna sih, karena itu berdua bilang 4-0 nggak mungkin, tapi 4-1 ya 11-12. Iya, 4-0 so far cuma ada 1 4-0 kan di playoff. Dan Boston lawan Brooklyn. Tahun ini. Ya, dan percaya nggak percaya, lucunya kemarin gue juga di playoff tahun ini cuma ada 1 4-0, dan gue lihat di StatMuse kemarin, salah satu akun statistik, bahwa selisih kemenangan Boston atas Brooklyn itu adalah yang terkecil mereka di antara yang lain-lain. Jadi meskipun itu di babat 4-0, selisihnya nggak jauh sebenarnya. Nggak jauh. Dan itu Boston adalah tim yang nggak punya 3 point. Lu kebayang nggak? Ini kalau gue bakal jadi Ime Udoka ya, pelatihnya Boston, bakal cukup bekerja keras sih. Maksudnya kita harus tentuin prioritas dulu kan. Ini defense kita harus kemana gitu. Dan mungkin ya, kalau pandangan gue mungkin di game nanti bakal lebih banyak zone ya. Bakal lebih banyak zone yang mereka lakukan. Even kedua tim. Karena kemarin pun lawan Luka sering banget si Kerr nurunin zone defense kan. Iya. Dua pelatih yang nggak alergi sama zone, nggak alergi sama one-on-one matchup, switch everything. Jadi seru sih, bakal seru. Pasti seru, dan sekali lagi ini kebanggaan buat San Antonio Spurs. Udah kelihatan ya? Karena 2 pelatihnya dari Spurs. Dulu keturunannya Coach Popovich juga. Mas, jadi tadi gimana lo? Ada kemungkinan 4-0, 4-1 lo ya? 4-1 gue. Ini artinya lu berdua nggak ngasih 4-2 ya? Oh, bisa aja terjadi. Cuma ada kemungkinan 4-1. 4-0 ada 4-0. Gue mau nanya, Jordan Poole itu juga ini final pertama kan ya? Iya. Pertama, iya. Iya. Dan itu juga harus diwaspadain gitu. Iya, gue kemarin kapan hari gue WhatsApp di grup main basket. Anak ini. Gue lihat Jordan Poole kalau terima bola,
di luar, terus pas dia masuk ke dalam tuh kok ngeri banget ya gue ngeliatnya. Iya, layupnya kayak dia naruhnya nyantai aja gitu, karena mungkin tinggi ya. Iya, entah tinggi, entah gerakannya yang lu nggak bisa jaga. Kalau lu jaga lu pasti foul, kesana begitu ya. Iya, foul, iya. Jadi lu akan foul. Nah, itu point in the paint-nya Warriors juga begitu dari dia kan? Juga. Iya. Bahwa point in the paint itu bukan hanya post up, lay up itu point in the paint. Iya. Jadi menurut gua dia juga harusnya dapat most improved player loh. Udah lewat. Tetap kesel gue, bukan dia. Jadi kita sepakat Warriors 4-1 ya. Loh. Nggak ada yang bilang, siapa bilang? Nggak ada yang bilang memang. Cuma pas gue bilang 4-0 enggak 4-1. Gue bilang 4-2, kayaknya enggak 4-2. 4-1 berarti. Game 7. Hah? Game 7 sih gue. Gua 4-2 lah, 4-2. Lu 4-2, Boy. Warriors juga dari awal Warriors. Oke. Dari awal musim bahkan. Dari semua obrolan kita ini kira-kira bakal akan ada kejutan nggak yang kira-kira nggak begitu di ekspektasi sebelumnya, tapi muncul di final. Ada nggak menurut lu berdua sebelum kita tutup? Kalau gue sih itu ya, si Pritchard, siapa ya? Pritchard ya? Payton bisa menjadi senjata rahasia Boston karena selalu gue lihat di sosial media as a shooter ya, keep shooting gitu loh. Gue pertama kesel loh waktu dia playoff. Nih coach nggak diganti, dia nembak nggak masuk dimainin terus gitu loh. Gue pikir kan dia point guard ya nggak. Ya udah lo kontrol lah. Open shot, tembak, playoff loh gue bilang. Tapi ya, akhirnya memang ngerubah kan. Kalau dia udah masuk sekali, momentumnya ngerubah dan dia bilang, I want it, dia mau itu, dia mau melakukan itu gitu loh. Itu yang bisa menurut gue itu sama si. Kalau gue lebih ke Kevin Looney ya. Karena dia playoff yang game keberapa dia top score ya Adrian ya? Iya, 20 jadi top score ya. Poin, berapa rebound gitu. Nah, yang dia harapkan dari dia tuh dia di bawah ring ya harus poin gitu loh. Karena beberapa kali di dalam regular season kadang di bawah ring nggak mau main post play, cuma mau pick doang. Ternyata dia dibutuhkan juga di Warriors gitu loh. Jadi senjata-senjata rahasia kedua tim ini yang harus kasih gebrakan lah di final. Menurut gue yang dua itu Looney sama Pritchard. Oke, sip. Adrian, ada nggak kira-kira menurut lu kejutan apapun lah? Yang pertama adalah harapan gue adalah seperti dari cedera ya. Yang pertama. Oh ya pasti. Cedera ini semua obrolan kita nggak ada gunanya. Anjir, kalau ada yang cedera tuh langsung berubah semuanya tuh. Orang-orang di Vegas tuh pusing semua malahnya. Aduh, ada yang cedera. Kalau yang cedera coachnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak juga lah. Mike Brown asistennya. Yang pertama itu, yang kedua menurut gua kalau Warriors nih benar-benar ganti-ganti ya tiap hari menurut gua ya, karena ini tadi mereka punya selain Paul, kemudian Paul ini dari bench sih. Dan Paul itu selalu dari bench. Kevin Looney starter. Dari Kevin Looney bisa jadi kejutan. Kemudian masih ada pemain kayak Jonathan Kuminga. Terus katanya ya Gary Payton 2 bakal main di final. It's gonna be different. Karena itu langsung kalau dia yang main, berarti nambah defense juga. Jadi bakal pusing juga si Celtics. Dan harapan gue ya, pemain-pemain ini, Jonathan Kuminga, Gary Payton ini bisa muncul lah. At least, even Nemanja Bjelica lah. Itu bisa bantu saat mereka startingnya istirahat, mereka bisa bantu terus lah gitu. Dia pernah starting 5 juga itu. Siapa? Si shooternya nomor 4 siapa? Oh, Moses Moody. Yes. Benar. Pernah dijadiin juga. Jadi banyak banget opsinya di bench untuk Warriors. Sedangkan di Celtics tuh memang so far bertahannya di Grant Williams, kemudian Peyton Pritchard sama Derrick White. Jadi tergantung 3 pemain itu ya. Bagaimana mereka, soalnya gue yakin Coach Ime Udoka itu bakal ikutin juga kalau Warriors main small, dia bakal small juga menurut gue. Dan Grant Williams adalah jawabannya buat main small. Soal kalau main big ya so-so lah lihat Robert Williams lawan Kevin Looney sama-sama cuma di poin aja ya udah silakan beradu lah selamat bertarung berdua, tapi kalau saat main small ini yang bakal jadi seru banget sih. Sip. Satu lagi gue lupa. Beberapa momen quarter 4 tuh berhasil diselesaikan sama Otto Porter loh. Oh iya, Otto Porter lupa gue. Hati-hati loh itu. Dia nembak juga masuk, drive masuk, rebound segala macam, defense bagus gitu loh. Memang
Kalau NBA ini size memang ngaruh banget lah ya. Lu makin dekat dengan ring kayaknya easy ya buat mereka gitu loh. Ya, gue setuju. Size itu pengaruh besar di NBA karena apa? Karena levelnya udah sama semua. Karena skill udah sama ya. Lu ngadu gimana? Lu gimana? Angkat tangan, angkat tangan shooting aja lu udah menang kan dari dia. Iya. Gitu. Kalau udah sama-sama jago baru kita ngomongin size. Udah belum jago udah ngomongin size ya sama aja dulu. Tapi ya Otto Porter ini udah pemain yang udah meskipun belum pernah ke final ya. Mentalnya kuat banget. Kenapa? Mentalnya kuat banget. Kenapa? Karena sering dikata-katain orang. Bodoh amat ya. Sering dikata-katain orang. Dia kan dulu waktu di Wizards tiba-tiba dapat maksimum kontrak saat 2014 kalau nggak salah. 2014 tuh kalau nggak 14 16 lah. Saat dimana NBA itu ngasih kontrak ngawur lah. Termasuk Bismack Biyombo dapat berapa, Chandler Parsons dapat berapa, dan salah satunya Otto Porter Junior ini dapat cukup gede dari Wizards. Kemudian 2 musim nggak ada, di-trade ke Chicago. Chicago juga kayak desperate banget, ayolah siapa aja ambil dia gitu. Akhirnya dia sampai free agent dan akhirnya diambil oleh Warrior. Harusnya mentalnya udah kuat dan semangat banget sih ngadepin final ini. Sip. Ada lagi tambahan? Nah. Warriors Game 7 lah. Warriors Game 7 tapi analisanya seru lah. Iya. Ya mudah-mudahan seru ya. Ekspektasi kita seru gitu sebagai penikmat, bukan fanatik banget sama salah satu tim. Jadi memang kita akan selalu berharap keseruan. Beda kalau dia fanatik banget, pengen cepet-cepet beres, pengen cepet-cepet juara gitu. Iya. Sama ini karena apa? Hampir semua game playoff nih, apalagi setelah semifinal ya, blowout semua ya. Selisihnya gede-gede. Ya betul. Semifinal ya. Bete banget apalagi yang nulis ya, mau nulis apa, nggak ada seru gitu. Cuma lewat quarter pertama tiba-tiba udah 15 poin, udah 20 poin, ngapain tuh nggak ada gregetnya. Cuma final game 7 kemarin itu aja yang itu pun Heat nggak pernah unggul. Nggak pernah unggul dari awal. Malesin juga sebenarnya. Gua harap sih gamenya bakal ketat banget lah, seru lah gitu. Tapi secara real bakal terjadi nih harapan lo? Ya mungkin jadi kayak seri yang Boston lawan Brooklyn ya. Seru. Selisihnya nggak jauh, tapi bisa waktu itu kan bisa sweep ya. Tapi kalau ini nggak sih. Kalau sweep nggak mungkin. Thank you guys. Gua harap teman-teman juga yang menyaksikan ini Main Basket Podcast pasti punya harapannya masing-masing. Bagaimana gamenya akan berjalan. Yang tidak punya tim jagoan dari 2 ini. Ya mungkin akan berharap game 7 gitu, menikmati setiap game. Tapi kalau yang jagonya Warriors, pasti pengen cepat-cepat selesai. Begitu juga Celtics segera juara. Apapun ini kalian, komentar di bawah ya. Komentar, terus termasuk kritik, saran, dan lain-lain. Gue ngerinya komentarnya nanya link. Kasih tahu linknya dong. Linknya video.com udah. Kalau nggak langganan NBA League Pass ya udah cari di video lah. Iya ke temen sekolah lu kemana gitu. Mampir ya. Iya. Sip. Thank you Adrian, thank you Dimas. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Mas, silakan Mas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore, tapi edisi ini bakal tayang besok ya mungkin ya. Ya. Ini edisi spesial karena kita menyambut Final NBA 2022. Komen apapun tentang basket Indonesia, NBA, seluruh basket dunia lah, boleh kalian komentar dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sip. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di Main Basket Podcast edisi berikutnya. Ciao.